Rekan-rekan, jumpa lagi di channel ini. Untuk topik kali ini saya hendak membahas mengenai pengaturan untuk alat power tools lah kalau saya fokusnya. Ya, jadi ini saya punya storage system dari Mitra 10 mereknya Zen. Ya, ini terbagi dari dua bagian. Satunya adalah lempengan dasar ya, saya bilang ini plat dasarnya. Yang kedua sih adalah aksesoris gantungannya ya, jadi bisa dilihat ya rekan-rekan, ini salah satu contoh gantungannya ya. Ini sendiri panjangnya 60 cm rekan-rekan ya. Ini platnya cukup tebal, di ujung atas maupun ujung bawah ini platnya dilipat ya, sehingga ini sisi sini tebalnya 2 kali lipat. Kemudian kalau dilihat di sisi atasnya dia ada groove ya, groove-nya cukup besar ya. Sisi bawahnya juga ada, tetapi ini groove-nya kecil ya, lubungannya kecil. Ini fungsinya untuk tempat dudukan gantungannya. Plat dasarnya ini sendiri sanggup menahan beban 110 kg. Sedangkan aksesorisnya sih bisa dari 15 sampai 25 kg, tergantung macam aksesorisnya. Konsepnya sederhana rekan-rekan. Jadi biasanya ini tempelkan ke dinding ya, kemudian aksesorisnya ini penggantungnya kita hanya masukkan ke sini ya. Dia di sisi bawahnya ada semacam plastik ya, plastik keras gitu, fungsinya untuk mengunci. Jadi kalau kita gantungkan demikian, kita tinggal tekan ya, dia terkunci rekan-rekan ya. Ini cukup kuat, jadi kalau untuk bukanya kita harus ya tekan seperti itu ya. Konsepnya seperti itu rekan-rekan. Untuk saya pribadi, karena saya tidak punya workshop ya yang permanen, jadi saya biasanya membuat semacam rak dari besi. Tiangnya seperti besi gini strukturnya ya, bisa dilihat rekan-rekan ya. Jadi saya hanya menggunakan satu batang besi, saya bagi dua, kemudian saya buat semacam huruf L. Kalau dilihat dari bawah, saya hanya tambahkan struktur kayu sederhana ya. Ini dari bahan sisa, Jadi ini ada rongganya karena kurang panjang ya. Kemudian rangkanya saya kasih roda supaya dapat digerakkan dengan mudah. Ini konsepnya seperti gondola supermarket ya. Jadi bisa dibuat beberapa, kemudian bisa disusun sehingga mudah untuk dipindahkan rekan-rekan. Ya. Nah, yang rangka tadi saya sekrukan ya. Saya tapping dulu besinya, kemudian saya sekrukan ke samping-sampingnya. Jadi semacam ini yang saya buat rekan-rekan biasanya. Kita perhatikan macam-macam aksesorisnya rekan. Ini yang tadi ya, ini hanya berupa hook saja, jadi buat penggantung. Yang konsepnya tetap sama, ini hooknya satu namun panjang. Yang ini double, ya dia selebar ini ya rekan-rekan. Tapi dia cukup pendek. Yang satu ini dia panjang dan lebar. Selanjutnya ini rongganya sempit, tapi dia ada penggantung seperti ini rekan. Yang satu ini sama, dia punya double hook atas dan bawah. Ini cukup sempit. Yang ini dia modelnya tertutup ya, loopnya tertutup ya. Ini modelnya ada lingkarannya di depan. Ini hooknya ada 4 hook ya, atau ada 3 lubang ya. Ini modelnya penjepitnya letter S ya. Jadi biasanya untuk jepit yang pakai tongkat ya, seperti sekop ya, bisa dipakai seperti itu. Ini tetap sama, tapi hooknya ada 2 loopnya. Yang ini rekan-rekan ini besar ya rekan, jadi ini setengah lingkaran ya seperti ini, tapi dia ukurannya besar.
Dan yang terakhir seperti rekan-rekan, ya, seperti dudukan, ya saya bilang dudukan mungkin sepeda dan lain-lain ya. Ya, ini yang untuk hooknya. Selain hook, dia juga ada untuk raknya, ya, semacam dudukan. Yang pertama basket, ya, seperti basket gini, ya, storage system. Ini ukurannya lumayan, kira-kira hampir 20 kali 30 cm, ya. Tingginya sendiri sekitar 8 cm saya rasa. Yang kedua ada berupa bin, ya, seperti ini, kotak ini. Biasanya kalau kita sering lihat dia untuk skrup dan lain-lain. Tetap sama rekan-rekan ya, semua punya hook untuk nempel ke plat dasarnya. Selanjutnya ini cukup lebar. Nah, ini seperti rak rekan-rekan ya, sama, hanya saja dia panjang. Selanjutnya rak juga tapi dia kecil, dan ini juga sama raknya ya, tapi ini udah saya modifikasi kan ya. Ini kalau dilihat ada skrupnya, karena saya kasih triplek di belakangnya. Nanti kita bisa lihat kegunaannya. Karena yang ini saya sengaja potong segi 4, karena ini biasa saya gunakan untuk tempat circular saw ya. Kita sekarang lihat contoh aplikasinya. Ini contoh penggunaannya rekan-rekan. Jadi untuk tools yang posisinya besar ya dan tidak sesuai, kita bisa gunakan yang single hook seperti ini. Jadi ini saya kasih 2 single hook, kemudian saya bisa taruh resip saw ya. Selanjutnya yang letter S nih ya, saya pakai untuk menaruh vacuum cleaner tongkatnya. Kemudian yang setengah lingkaran ini saya taruh untuk blower ya, workshop blower. Kemudian kalau kita lihat di bawahnya ini yang membulat ya, saya taruh untuk pasang gerida tangan ya, gerida tangan. Kemudian saya biasanya punya beberapa, ini contohnya aja ya. Ini untuk impact driver. Kemudian yang tempatnya ini saya taruh untuk jigsaw ya, jadi headnya aja. Dan ini macam-macam, ada pur ya, ini sebagai contoh. Nah, ini yang rak yang plat yang saya lubangin itu, ini saya untuk taruh circular saw ya. Saya kasih alas ya supaya nggak lecet permukaannya. Kemudian rak satu lagi saya taruh ini biasanya belt sander ya. Biasanya juga saya kasih alas, ini sebagai contoh aja. Nah, di bawahnya nih rekan-rekan yang saya bilang, jadi saya kasih triplek, kemudian saya pasang chargernya supaya saya kalau lihat baterainya mudah nih dilihat dari depan saat dia ngecas ya. Sampingnya raknya ini ya, yang boxnya ini bisa saya kasih beberapa baterai atau mungkin juga drill bit dan lain-lain. Yang di bawahnya bisa untuk taruh kotak-kotak ya. Kotak apa aja, yang ini kebetulan kotak vacuum cleaner ya, seperti ini rekan-rekan. Tapi untuk informasi aja, saya biasanya pakai rak seperti ini ya. Yang tiang ini hanya untuk alat-alat outdoor saya, jadi seperti potong rumput dan lain-lain ya, termasuk saw horse. Sedangkan alat saya biasanya saya simpen dengan sistem yang sama, tetapi dengan lokasi yang berbeda. Jadi memang ini kalau dilihat ya, jaraknya jauh-jauh rekan-rekan ya, karena untuk yang outdoor memang kan berupa tongkat ya, kebanyakan banyak tongkat-tongkatnya. Untuk hook aksesoris yang lain ya rekan-rekan, kebanyakan semua dibungkus oleh semacam busa ya. Ini sebenarnya busa ya, tapi ini busanya sangat keras. Kalau dilihat ada teksturnya ya. Nah, ini busa ini sangat berguna untuk melindungi alat-alat kita supaya tidak mudah rusak ya, seperti ini rekan-rekan. Ini busanya keras, meskipun demikian jika kita tinggalkan lama ya, jadi ini ditahan suatu benda lama gitu, dia tetap membekas nih ya. Tetapi ini cukup bagus karena alat kita lebih awet ya, jadi tidak langsung terkena besi, kira-kira seperti itu.
Namun demikian, karena ini masih berupa bahan lunak ya rekan, jadi semacam busa, ini ada kemungkinan robek ataupun rusak ya. Ini sebagai contoh nih, ini saya dari semua hook saya hanya hook satu ini yang rusak nih ya. Saya sendiri sudah punya hook ini kurang lebih 3-4 tahun ya. Ini kalau dilihat entah saya salah penggunaan atau bagaimana, tetapi dari semua hook ini aja nih yang rusak nih rekan-rekan. Bisa dilihat ya, nah, hook ini rusak. Oh iya, selanjutnya saya juga nanti akan menjelaskan mengenai penyimpanan alat. Kalau rekan-rekan lihat ya, ini dulu saya taruh raknya ini sebenarnya di tempat terbuka, dalam artian di dalam rumah. Namun karena mungkin kondisinya lembab ya, daerahnya lembab, sehingga timbul jamur seperti ini. Ya, ini di hooknya. Di alat pun sempat ada beberapa yang terkena jamur karena disimpan di dalam rumah, tapi mungkin kondisinya agak lembab. Ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara saya untuk mengatasi alat-alat yang agar terhindar dari jamur ya rekan-rekan. Untuk penyimpanan power tool saya masukkan ke dalam lemari ya. Lemari ini dulu bekas kabinet ya, filing kabinet. Untuk file-file ini bekas ya rekan-rekan. Jadi saya beri lampu supaya udaranya tidak lembab. Jadi seperti ini nih saya meletakkannya. Yang sisi bawah ini adalah power tool saya yang pakai kabel ya. Yang pos itu adalah lasering level ya, untuk level yang green laser. Ini sisi kanan, ini saya taruh semua untuk perlengkapan ya. Jadi ada earmuff, goggles, masker ya, dan topi, safety helmet ya. Berikut yang atas ini timer ini saya gunakan untuk timer baterai ya saat charge supaya nggak overload ya. Ini kemudian saya lihat dulu dari atas ini, saya biasanya taruh, karena ini magnet ya rekan-rekan, jadi mudah ditempelkan ke plat besi. Jadi ini kalau rekan-rekan lihat ya, saya hanya taruh aja nih, dapat magnet semua. Yang ini pun juga, jadi ini sebenarnya magnet untuk taruh alat ya. Kemudian saya kasih magnet lagi kiri kanannya sehingga dia bisa nempel ya. Dan bilah-bilah gergajinya saya taruh aja, ditempelin ke atas gini. Demikian juga yang untuk bensaw ini ya, gitu aja rekan-rekan. Nah, ini yang tadi saya bicarakan tentang penempatan rak-raknya ya. Ya, ini kalau dilihat seperti ini rekan-rekan. Saya pakai ini kan yang aslinya nih ya, jadi untuk penahan platnya. Kemudian saya kasih rangka kayu 2 biji ya. Yang atas saya kasih slot seperti kalau rekan-rekan untuk slot pintu ya. Jadi dengan ini kalau saya lepas ya, dia bisa naik turun rekan-rekan ya. Jadi bisa naik turun sehingga saya bisa letakkan sesuai yang saya inginkan posisinya. Jadi mudah untuk diubah-ubah ya. Ini settingan saya sementara ini. Ya, seperti ini rekan-rekan. Kemudian saya sengaja taruh rangkanya di tengah ya. Ini untuk penggantungnya, karena di samping saya tambahin seperti ini rekan-rekan. Ya, ini sih hanya
biasa aja kayu, saya kasih slot juga ke samping, saya kasih siku ke sini, dan ini bisa digunakan lagi untuk gantung alat. Jadi gantung alatnya bisa kiri kanan dan yang utamanya di tengah. Yang ini saya beli bermagnet ya, jadi untuk taruh-taruh barang. Yang ini sama konsepnya. Kemudian yang ini kayu ini rekan-rekan. Yang kayu ini konsepnya sama. Jika dilihat berupa slot ya rekan-rekan. Ini saya biasa taruh untuk baterai. Ya, sedangkan chargernya sendiri ada dua. Saya punya dua nih. Chargernya dua. Ini untuk stop kontaknya semua. Kelihatan ya rekan-rekan. Lampunya sendiri saya tidak nyalakan 24 jam. Ya, ini saya kasih timer ya, pakai smart timer sehingga ada intervalnya. Biasanya nyala 1 jam, mati 1 jam, nyala 2 jam, mati 2 jam, dan seterusnya. Ya, rekan-rekan seperti ini ya. Kalau saat terisinya, ini akan saya tunjukkan. Seperti ini ya rekan-rekan, jika barang-barangnya sudah saya masukkan semua. Ya, jadi saya biasanya menaruhnya sesuai dengan barang dan aksesorisnya. Ya, jadi kalau perhatikan area sini, ya ini semua adalah multi tools ya atau multi head. Ini berikut multi toolnya, blade-nya. Ini tuh saya tempelkan pakai magnet rekan-rekan. Ya kalau dilihat itu, ya saya kasih magnet sehingga dia tidak jatuh. Seperti ini. Ya. Yang di belakang ini adalah resip saw, ya resip saw. Bisa dilihat ini resip saw-nya. Di bawahnya ini saya taruh drill ya, mulai dari impact driver, impact wrench, dan bur. Ya, yang ini depannya ini spotlight, lampu sorot. Ya, jadi supaya dekat, resip saw atasnya saya kasih mata-matanya ya, jadi mata-matanya semua nempel di atas. Kemudian di sampingnya ini adalah bandsaw, ya bandsaw pun juga blade-nya udah di atas. Sampingnya ini blower ya, workshop blower. Nah yang di belakang ini adalah trimmer, yang ini circle saw, yang di belakang ini adalah matanya circle saw untuk besi. Ini pun saya tempel menggunakan magnet speaker rekan-rekan. Ya magnet speaker, saya kasih triplek, saya kasih pen, ya, jadi bisa nongol. Kemudian ini saya mulai ini ya gerinda tangan. Kemudian di samping sini adalah ininya mata-matanya ya. Matanya saya simpan simpel aja seperti ini. Hanya dikasih tatakan kayu, dimiringin, saya taruh di sini. Kalau dulu saya pakai 4 inch, saya taruhkan di tempat CD rekan-rekan. Ini pas ya rata-rata. Jadi ini pun juga saya kasih pen, saya tempelkan pakai kayu ya, sama sistemnya. Kemudian ya, belt sander saya yang dua ini adalah hook ini saya gunakan dengan untuk vacuum cleaner. Jadi ini vakumnya, ini ya kepalanya. Kemudian yang tadi yang saya bilang untuk baterai, ya kalau diperhatikan ini baterainya dari 6 ampere, 4, 2, dan ini adalah adaptornya untuk USB. Yang di bawahnya lagi ini saya taruh semua drill bits ya, aksesorisnya termasuk mata router,
Ini chargernya ada 2. Ini kemudian hammer hammer drill ya. Ini dibilang yang SDS Plus. Kemudian chainsaw, dan ini mata-matanya, mata drill bit ya. Ya rekan-rekan, kira-kira seperti itulah saya taruh penataannya. Ini beberapa ilustrasi yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan ya storage dan organizer ini. Jadi ini beberapa contoh-contohnya. Ya, ini untuk perlengkapan outdoor. Kemudian ini beberapa barangnya. Ya, ini contoh yang lain. Oh ya, rekan-rekan, dia punya ini ya, penutup samping ya, tapi saya nggak pernah beli ini penutup sampingnya. Kemudian ulasan saya mengenai produk ini. Secara umum saya puas dengan produk ini ya. Dia kokoh, dan habis itu selama ini tidak pernah ada menemukan kerusakan di baik besinya. Ya, jadi besinya ini jadinya cukup bagus. Yang menjadi kendala seperti yang saya bilang bahwa busanya ini meskipun keras lama-lama bisa rusak juga. Ini yang pertama. Yang kedua, jika diperhatikan beberapa dari punya saya ini mulai aus ya. Jadi bantalannya, plastiknya mulai aus tuh kalau dilihat ya. Dia udah tidak cembung lagi. Ya, ini kendala kedua. Yang ketiga adalah ketersediaan barang. Jadi produk ini sudah lama beredar di Mitra 10 dan sepertinya mereka belum memasukkannya yang baru lagi. Jadi saya perlu cari ke beberapa Mitra 10 untuk pengait ya atau hook yang saya perlukan. Jadi tidak semua di Mitra 10 tersedia barangnya. Ya, demikian dulu rekan-rekan. Sampai jumpa lagi.